Karena melihat begitu tantangan berbasis sentimen ya yang membanjiri beliau, saya merasa terpanggil untuk berorasi mendukung beliau. Saya berpandangan bahwa mendukung Jokowi adalah mempertahankan NKRI. Jadi yang seperti ini menurut saya, pandangan-pandangan seperti ini, oh Jokowi mengendorse ini, mengendorse itu segala macam, itu sebenarnya dimensi politik tingkat elit. Dan ini tidak boleh digunakan untuk memprovokasi masyarakat menurut saya. Berharap beliau menyatakan kesediaannya untuk diusung satu kali lagi, kira-kira seperti itu. Tetapi melihat dari sikapnya yang begitu konsisten dengan konstitusi, begitu konsisten dengan aturan-aturan yang ada, is oke, nggak apa-apa. Sekarang saya berangkat dari NTT ke sini, saya membawa saya membawa pesan kepada siapapun bakal calon presiden yang mau menerima pesan ini. Apa tuh pesannya? Pesannya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat UKI. Sore hari ini bersama saya Ruslan Ramli. Kali ini saya ditemani oleh Bang Kris Yanto Yenoni. Gimana kabar Bang Kris? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Sehat? Siap. Alhamdulillah. Baik sahabat UKI, sore hari ini bersama saya Bang Kris. Bang Kris ini adalah salah seorang YouTuber juga ya. Punya banyak. Saya kurang terima kalau dibilang YouTuber. Gitu ya, Bang? Menurut saya menjadi seorang YouTuber ini hanyalah sebuah akibat dari reaksi-reaksi saya gitu. Jadi saya beberapa kali dibilang YouTuber, saya selalu menolak. Sebenarnya saya bukan YouTuber. YouTuber itu hanya akibat dari reaksi yang saya lakukan. Baik, begitu. Bang Kris. Tapi relawan Jokowi ya? Ya, itu udah pasti garis keras. Iya, oke. Sahabat UKI, Bang Kris ini adalah relawan Jokowi, garis keras. Bang Kris ini punya banyak pernyataan-pernyataan yang bisa kita simak warawiri di media sosial. Terkait isu-isu kebangsaan, isu-isu nasional, isu-isu keindonesiaan. Namun, sebelum masuk pada pertanyaan-pertanyaan tentang keindonesiaan, tentang politik, dan tentang pemilu presiden, tentu kita ingin tahu, Bang Kris ini apa? Dari Nusa Tenggara Timur, tapi kemudian katanya justru besar di Kalimantan. Gimana? Saya lahir di Nusa Tenggara Timur. Orang tua semua masih di NTT. Saya bekerja di Pontianak, Kalimantan Barat. Sampai domisili di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, begitu. Bisa diceritakan sebelum masuk di pertanyaan-pertanyaan politik, Bang Kris, gimana story-nya dari Kupang, Pontianak, dan hari ini ada di Jakarta? Gimana Bang Kris? Dari Kupang ke Pontianak, saya bekerja di sana sebagai satpam. Saya satpam di salah satu bank BNI. Ngomong aja nggak apa-apa ya Pak ya. Ya. Saya bekerja di Bank BNI sebagai satpam melalui pendor. Terus sejak tahun 2014 setelah Bapak Presiden Jokowi terpilih, dilantik, sejak saat itu saya sudah mulai berorasi mendukung beliau karena melihat begitu tantangan berbasis sentimen ya, tantangan berbasis sentimen yang membanjiri beliau. Saya merasa terpanggil untuk berorasi mendukung beliau. Saya berpandangan bahwa mendukung Jokowi adalah mempertahankan NKRI. Kira-kira seperti itu pandangan sederhananya. Sahabat UKI, ini belum terjawab. Dari Kupang ke Pontianak ini, kenapa bukan Kupang ke Surabaya, Kupang ke Jakarta, begini. Kenapa malah ke Pontianak? Saya basicnya sekolah Alkitab, saya Kristen. Saya basicnya sekolah Alkitab, dan kemudian saya ke Kalimantan Barat itu dalam rangka melanjutkan studi. Begitu. Jadi saya
Dari Kupang ke Kalimantan Barat ke STPB-nya Pak Kenny Worter di Meliau, Kalimantan Barat. Setelah itu ada sedikit cekcok dengan sesama siswa. Terus saya keluar, saya ke Pontianak, saya bekerja di sana. Nah, disitulah awal ceritanya kenapa saya menjadi seorang orator sosial media. Tapi selesai di pendidikan itu? Saya sudah punya basic sebenarnya. Saya sudah selesai di Sekolah Misi Internasional di Bogor, asuhannya Pak Yosep Kurnia. Setelah itu saya balik ke NTT. Saya praktek di Kalimantan Tengah, terus kemudian saya balik ke NTT. Terus ada yang merekomendasikan saya untuk lanjut studi di sekolahnya Pak Kenny Worter. Oke. Begitu. Tapi kemudian malah bekerja sebagai security tadi ya? Iya, karena saya pikir mungkin panggilan saya bukan di situ. Gitu. Mungkin panggilan saya bukan ke arah aktivis agamawi. Gitu. Pikir saya seperti itu. Ya sudah, nggak mau berada di tempat rantauan, bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup menjadi seseorang, ya sudah, apapun peluang yang ada yang bisa membuat saya bertahan hidup di rantauan orang, harus saya ambil. Gitu. Lalu kemudian Bang Kris tiba-tiba menjadi aktivis kebangsaan, tiba-tiba menjadi terpikat dengan isu-isu keindonesiaan. Itu story-nya seperti apa? Apakah ini ujuk-ujuk berangkat dari rasa prihatin? Oke. Berangkat dari rasa prihatin terhadap bangsa. Karena melihat fenomena intoleran yang begitu marak, kita sebagai orang yang mencintai bangsa kita tentu saja merasa ada yang tidak beres. Kira-kira itulah motivasi awal yang mendorong saya. Kenapa saya kemudian muncul sebagai seorang orator yang menyinggung soal-soal kebangsaan. Padahal sebenarnya bukan itu basic saya. Begitu. Dan itu ada pada momentum politik ketika itu? Sebenarnya belum. Saya sebenarnya di 2014 itu saya bukan relawan politik. Saya baru menjadi seorang orator pendukung Presiden Jokowi setelah dia terpilih pertama kali. Oh. Begitu. Jadi 2014 itu saya belum masuk sebagai relawan politik, belum. Saya waktu itu baru saja masuk bekerja sebagai satpam di Bank BNI di Pontianak, dan kemudian waktu itu saya nggak tahu kenapa ini kayak ada mistis-mistisnya. Ya. Jadi ketika itu saya pikir bahwa ada begitu banyak masyarakat yang mengalami suatu pengalaman seperti yang saya alami. Ketika mendengar nama Jokowi melekat di hati. Saya rasa banyak sekali masyarakat yang mengalami pengalaman persis seperti yang saya alami. Berarti ketika itu Jokowi masih gubernur? Jadi ketika dia sedang mengikuti Pilgub DKI, saya mendengar namanya. Saya hanya mendengar namanya, terus langsung nyentol di hati saya, langsung melekat di hati saya. Saya juga nggak tahu ada apa dengan orang ini sebenarnya gitu. Jadi waktu itu saya baru masuk bekerja sebagai satpam di Bank BNI, mendengar nama Jokowi, nyentol di hati saya. Dan ketika momen beliau dilantik jadi gubernur DKI, waktu itu saya baru pulang kerja. Saya baru pulang kerja dan saya melihat di televisi dia dilantik, mengangkat sumpah. Dan saya menunjuk ke televisi. Saya katakan orang ini ketika dia nyapres, gol. Itu sumpah saya dengan Presiden Jokowi di depan televisi. Nah, sehingga ketika beliau mengikuti kontestasi politik, beliau nyapres, saya begitu percaya diri bahwa dia pasti gol. Nah, waktu itu ada teman-teman yang ngajak saya untuk taruhan. Karena melihat dari berbagai sisi sebenarnya lebih kuat Bapak Prabowo. Kita harus jujur dengan kenyataan ini. Ketika itu Bapak Prabowo lebih kuat dalam segala-galanya. Jadi ketika beliau nyapres, meskipun saya bukan relawan, tapi saya taruhan dengan teman-teman saya itu. Jadi ketika mulai quick count, teman-teman saya pada optimis, pokoknya Prabowo harus menang, Prabowo harus menang. Tapi mengarah ke real count, semakin unggul. Waktu itu saya belum punya uang, Pak. Saya baru masuk kerja, belum punya apa-apa. Saya hanya punya 1 motor butut. Saya nggak punya uang, saya bilang, tapi saya punya motor. Kalau kalian menang, ambil aja motornya, saya bilang.
Jadi taruhan ketika memasuki real count, teman-teman udah ketakutan, pada tarik diri dari taruhan. Kira-kira begitu awalnya saya mulai mencintai seorang Jokowi. Berarti ini sifatnya masih sangat personal ya? Masih sangat personal. Bukan personal satu banget. Kelompok, Bukan. kumpulan. Kelompok itu baru terbentuk ketika jalan periode pertama kepemimpinan beliau. Setelah beliau dalam kepemimpinannya di periode pertama, saya membuat perkumpulan atas dorongan dari beberapa teman. Ada saya dengan sahabat saya namanya Mas Budi Suprayitno di Kalimantan Selatan, terus ada Mbah Kakung dari Jawa Timur, dan ada beberapa teman lagi, terus ada emak angkat saya Suwarti Kasam, dan banyak teman-teman saya di Depok. Jadi kami bikin perkumpulan namanya GPRM, Gerakan Pengawal Revolusi Mental, karena waktu itu Presiden Jokowi mengusung jargon revolusi mental, sehingga perkumpulan yang kami bentuk itu kami namakan Gerakan Pengawal Revolusi Mental, tapi tanpa legalisasi. Sahabat Uki, saya akan menggali lagi lebih jauh tentang alasan apa yang membuat Bang Kris ini terpesona dengan seorang Jokowi. Apakah ada hubungan tertentu? Apakah ada yang memediasi? Atau gimana Bang Kris? Poin utama seperti saya sudah utarakan tadi kayaknya. Poin utamanya bagi saya mendukung Jokowi adalah menjaga NKRI. Itu poin utamanya. Ya. Yang lain-lain mungkin tambahan, tapi poin utama bagi saya mendukung Jokowi sama dengan menjaga keutuhan NKRI. Tapi kan Prabowo juga seorang tentara yang nasionalismenya sangat kita Kita masyarakat awam, Pak. Kita melihat kenyataan. Kita berangkat dari kenyataan. Masyarakat awam selalu pandangan masyarakat awam selalu berangkat dari realita yang dapat dilihat. Nah, ketika itu Bapak Prabowo didukung oleh kelompok-kelompok yang katakanlah meresahkan masyarakat. Kelompok-kelompok yang secara sentimen itu sering disebut atau biasa kita sebut intoleran. Seperti itu. Jadi masyarakat awam selalu berangkat dari pandangan seperti itu, melihat realita. Sehingga bagaimanapun juga Bapak Prabowo ketika itu berorasi tentang kebangsaan, berorasi tentang keutuhan NKRI dan lain sebagainya, tetap kita akan berangkat dari apa yang kita lihat. Sehingga sebagai masyarakat awam kita meragukan apakah Bapak Prabowo ini akan benar-benar bisa menjadi seorang pemimpin bangsa yang mempertahankan keutuhan NKRI dengan segala pluralismenya ini atau tidak. Oke. Bagaimana dengan tadi kegiatannya sebagai security di BNI dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas orasi, ya, kegiatan-kegiatan yang masuk pada aktivitas sosial, politik, apa tidak terganggu? Terganggu dalam hal apa dulu nih? Gambaran. Sebab kan sudah tadi sering berorasi, ya, kemudian bersuara lantang tentang kebangsaan. Ya, sementara Bang Kris ini kan seorang pekerja di bank. Nah, apa tidak merasa pihak banknya ada yang terganggu, terusik? Justru karena itulah saya digeser dari pekerjaan. Digeser maksudnya diberhentikan atau? Diberhentikan, tetapi saya dikasih pilihan ketika itu. Ya. Anda mau terus melanjutkan kegiatanmu sebagai orator di sosial media tentang politik atau mau bekerja, pilih salah satu. Sehingga saya berpikir sebenarnya saya nggak salah, dan saya yakin saya nggak salah. Saya sebenarnya bisa membela diri karena posisi saya ketika itu bekerja sebagai security di BNI, saya dari vendor. Saya dari outsourcing. Ya. Jadi tidak ada satu keterikatan dengan peraturan dalam perusahaan. Enggak. Saya dari outsourcing, status saya tetap masyarakat. Begitu. Saya bukan pegawai bank
yang terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam bank, kan seperti itu. Jadi sebenarnya saya bisa membela diri, saya bisa berdalih bahwa saya tidak salah, tapi saya berpikir ya nggak apa-apa kalau memang ini adalah konsekuensi dari kepedulian saya terhadap bangsa, is okay, saya nggak apa-apa. Oke, Begitu. saya kembali kepada kelompok Gerakan Pengawal Revolusi Mental. Siap. Ini apa ide dasar dari relawan ini terbentuk yang kemudian berjejaring ya di Kalimantan, Di Kalimantan, Jakarta, atau di daerah lain? Ya, yang sudah terbentuk dan sudah jalan itu waktu itu di Depok dan Jakarta. Depok, Jakarta, dan Kalimantan Barat. Oke. Begitu. Nah, apakah ini kemudian berlanjut menjadi sebuah kelompok relawan legal, kemudian Jadi begini, seiring berjalannya waktu, saya sama sahabat saya, Iya. Mas Budi Suprayitno, kami berselisih paham. Kami berdua berselisih paham, akhirnya Gerakan Pengawal Revolusi Mental atau GPRM pecah. Dia tetap dengan GPRM, saya bersama emak angkat Suarti Kasam dengan ada teman dari Batak namanya Dina, saya lupa marganya. Jadi kami membentuk Baju Negeri Nusantara. Kami membentuk Baju Negeri Nusantara, ya, alhamdulillah puji Tuhan sudah legalisasi. DPP-nya ada di Depok sekarang. DPD-nya ada satu di Jakarta, ada di Kalbar juga ada, dan ya sudah seperti itu. Setelah kami pecah, dia tetap dengan GPRM, saya dengan Baju Negeri Nusantara sudah legalisasi dan sudah menjalankan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi terus berjalannya waktu, saya merasa sepertinya Baju Negeri Nusantara ini bergeser dari visi misi yang pada awal mula kita bangunnya seperti apa gitu. Sepertinya sudah bergeser dari visi misi awal itu, sehingga saya berpikir ini bukan lagi tempat yang cocok untuk saya. apakah Baju Negeri Nusantara ini berkontribusi pada Pilpres 2019 kemudian? Yes, meskipun ketika itu masih di akar rumput, karena legalisasinya baru 1 bulan setelah pelantikan presiden untuk periode kedua. Oke, tapi kemudian Bang Kris, dalam beberapa masa kebelakang ini, Bang Kris kemudian mengingat Pilpres di 2024 ini dan masa pemerintahan Jokowi akan selesai, dikaitkan lagi nih dengan Ganjar. Jadi ketika menjadi relawan garis keras Jokowi, tapi karena aturan harus selesai di 2024, kemudian bergeser menjadi Ganjaris. Nah, disitulah kemudian Noel yang menjadi ujung tombaknya bersama Bang Kris. Ganjaris beda. Kalau GP Mania. Ya, Bang Noel GP Mania. GP Mania ya. Lalu kemudian GP Mania kita sama-sama tahu ya, membubarkan diri, tidak lagi ke Ganjar, tetapi bergeser lagi ke Prabowo. Nah, gimana komentar Bang Kris nih dengan GP Mania dan Nul ini? Apakah memang sama-sama sudah dengan demikian meninggalkan Jokowi lalu ke Enggak, GP kalau Mania? bilang meninggalkan Jokowi saya kira itu keliru. Enggak meninggal. Kita, dan saya pikir seorang Immanuel Ebenezer atau Bang Noel juga masih Jokowi garis keras, saya kira. Masih Jokowi garis keras seperti adanya saya juga gitu. Meskipun mungkin kapasitas kita beda. Iya. Gitu. Saya rakyat jelata, saya tetap berdiri dan berangkat sebagai rakyat jelata, dan Bang Noel sudah sempat ada di lingkaran elit kan seperti itu. Tapi kalau ditanya soal hati kita, bagaimana, apakah soal pandangan sebagai pendukung Jokowi itu ada pergeseran atau tidak, saya kira enggak. Tapi memang sama-sama di GP Mania.
Enggak, saya bukan GP mania. Saya dengan GPRM itu relawan akar rumput. Relawan akar rumput tanpa legalisasi, kami bergerak sebagai relawan independen. Begitu. Kami menjadi pendukung Jokowi secara independen tanpa dikoordinir atau dimobilisasi oleh siapapun, nggak ada. Jadi tidak ada kaitan antara Bang Kris ini dengan GP Mania dan Bang Noel itu? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Termasuk bila demikian, pergeseran dari GP Mania ke Prabowo juga nggak ada kaitannya? Nggak ada kaitannya. Bang Kris tetap sebagai seorang... Saya sebagai seorang pemerhati bangsa, relawan Jokowi garis keras. Relawan Jokowi garis keras, pemerhati bangsa, ya itu apa adanya saya seperti itu. Rakyat jelata saya. Baik, sahabat UKI, kita mendengarkan seperti apa Bang Kris terhadap informasi-informasi yang warawiri di media sosial terkait GP Mania, kemudian ke Prabowo Subianto, ternyata tegak lurus tetap kepada Jokowi. Iya. Pertanyaannya kemudian adalah Jokowi dianggap punya kedekatan khusus dengan kontestan Pilpres nanti. Jokowi dengan Pak Ganjar, Jokowi dengan Prabowo Subianto. Bang Kris sendiri seperti apa? Melihatnya seperti apa? Iya. Saya pikir ini semua masih berbasis asumsi ya Pak ya. Menurut saya ini semua masih berbasis asumsi. Semoga saya bisa bicara tetap dengan dorongan hati yang murni supaya tidak kemana-mana. Ya, saya khawatirnya ketika saya berbicara itu ada tendensi gitu. Jadinya tidak bisa dipegang sebagai suatu ungkapan yang murni dari pandangan seorang rakyat gitu. Jadi saya pikir ada dugaan-dugaan seperti itu hanya asumsi dan saya tidak setuju dengan pandangan seperti ini. Kenapa? Karena pandangan seperti ini menurut mata pandang saya ini adalah pandangan yang berada di level yang bukan untuk masyarakat awam. Ini dimensinya ini level politik tingkat atas. Level politik tingkat elit. Jadi yang seperti ini menurut saya, pandangan-pandangan seperti ini, oh Jokowi mengendorse ini, mengendorse itu segala macam, itu sebenarnya dimensi politik tingkat elit. Dan ini tidak boleh digunakan untuk memprovokasi masyarakat menurut saya. Siapapun soal endorse mengendorse di lingkaran elit, itu urusan elit menurut saya. Ini tidak elok sekali kalau kemudian disebarluaskan di sosial media seolah-olah menghasut masyarakat bahwa Pak Jokowi bukan seorang negarawan sejati, dia pilih kasih pandang bulu dalam mengendorse capres ini itu. Saya pikir ini salah. Oke, tetapi kan kemudian bagi masyarakat awam itu adalah sebuah simbol. Iya. Di mana kedekatan-kedekatan itu dimaknai sebagai kode. Keberpihakan. Nah, berarti netizen, masyarakat tidak juga dalam posisi salah dengan melihat ada apa. Keberpihakan, iya. Mungkin juga karena Jokowi dekat dengan Ganjar, dengan Prabowo. Menyebut wajahnya berkerut, menyebut rambutnya putih dan lain sebagainya. Itu kemudian dimaknai sebagai keberpihakan seorang Jokowi ke capres tertentu. Kode. Gimana tuh? Menurut saya ini juga satu kesimpulan yang terlalu cepat dibangun. Kalau kita melihat itu sebagai kode, kita melihat itu sebagai suatu bentuk keberpihakan Presiden Jokowi ke Bapak Prabowo dan Pak Ganjar, saya pikir ini kesimpulan ini terlalu terburu-buru. Jadi saya bahkan berpikir jangan sampai justru yang tidak pernah disebut itulah yang disukai Presiden Jokowi. Jangan sampai. Nah ini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa berangkat dari asumsi itu. Kalau bicara asumsi semua orang boleh berasumsi. Nah sehingga saya punya asumsi yang berbeda bahwa jangan sampai justru orang yang tidak pernah disebut, orang yang tidak pernah dilihat mendapat endorse dari Presiden Jokowi, jangan sampai itu justru yang didukung oleh Presiden Jokowi. Terlepas siapapun dia begitu kira-kira. Kalau melihat nama yang berkontestasi,
Kan salah satunya adalah Anies Baswedan. Jangan-jangan yang Bang Kris maksudkan itu Oh tidak, Anies Baswedan? tidak. Saya tidak mau mengerucut spesifik ke salah satu kandidat capres, bakal capres. Saya nggak mau mengerucut ke situ karena ini berisiko bagi saya secara moral juga berisiko, begitu. Jadi meskipun Pak Anies Baswedan termasuk salah satu bakal capres, tapi kan bukan hanya dia yang terkesan tidak di-endorse oleh Presiden Jokowi. Kan ada Ibu Puan Maharani, ada Pak Erick Thohir, ada siapa lagi, Pak Anies Mata. Berarti itu bukan garansi ya ketika Ganjar, Prabowo di-endorse oleh Jokowi, itu bukan sebuah jaminan. Saya justru punya asumsi yang berbeda. Jangan sampai yang tidak pernah disebutkan namanya, yang tidak pernah terkesan di-endorse, justru yang didukung atau disukai oleh Presiden Jokowi atau diinginkan oleh Presiden Jokowi sebagai yang melanjutkan tampuk kepemimpinan bangsa Indonesia. Alasannya apa, Bang Kris? Alasannya karena pikiran Jokowi adalah pikiran dia, bukan pikiran saya. Hatinya hati dia, bukan hati saya. Begitu. Sahabat UKI, kita akan menggali lebih jauh seperti apa Bang Kris dan bagaimana begitu kekeh terhadap Jokowi. Bang Kris, apakah selama ini memang Bang Kris pernah dipertemukan dengan Joko Widodo? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali ya. Mungkin adakah orang yang kemudian meminta Bang Kris untuk tetap bersuara, meneriakkan kehebatan seorang Jokowi, sehingga kemudian Bang Kris begitu mengidolakan Joko Widodo? Begini, saya pikir kalau seorang rakyat jelata mengidolakan Jokowi, itu sudah seharusnya. Itu layak sekali menurut saya. Bukan hanya saya. Kalau hari ini kita turun ke masyarakat, ke rakyat jelata terutama, mereka punya hati yang sama persis seperti hati saya. Yang menjadi persoalan di sini adalah saya yang berani berorasi. Saya yang berani tampil di media sosial. Kebanyakannya kan tidak. Dan ada beberapa teman juga yang terinspirasi dengan saya, kemudian ikut-ikutan, dan sekarang udah besar juga nama mereka di sosial media. Tetapi kan bisa dihitung jari, Pak. 2, 3, 4. Tetapi masyarakat yang di pelosok-pelosok sana, mereka tidak bersuara, tapi mereka punya hati yang sama seperti hati saya, mencintai Jokowi apa adanya, tanpa harus dikasih iming-iming ini dan itu lain sebagainya. Cinta masyarakat terhadap Jokowi itu tulus murni apa adanya tanpa dibuat-buat. Jadi sampai hari ini belum pernah ketemu dengan Jokowi? Belum pernah ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Iya, tapi kan kemudian Jokowi akan mengakhiri masa kepresidenannya. Yes. Nah, tetap ada harapan kalau misalnya sekali waktu. Bukan hanya harapan, doa. Doa. Saya berdoa Jokowi belum berakhir di 2024. Saya berdoa. Tapi bukankah aturan main di politik kita mengatakan periode masa jabatannya 2? Saya percaya di atas sana ada Tuhan. Dan saya percaya ini bangsa Indonesia ini mengakui ada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga menurut saya terlepas dari segala aturan, undang-undang, konstitusi dan lain sebagainya, kenapa kita tidak mau sejenak berpikir bahwa di atas ada Sang Tuhan yang Maha mengatur? Sehingga saya bukan hanya berharap, tapi saya berdoa bahwa kalau Tuhan Sang Maha Pengatur itu berkehendak bahwa orang ini harus melanjutkan kepemimpinannya, saya pikir tidak ada satu faktor pun yang bisa, satu hal pun yang bisa menjadi faktor penghalang beliau. Berarti keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tentang gugatan Partai Prima itu menurut Bang Kris? Saya melihat itu sebagai proses alam. Itu salah satu contoh proses alam yang saya maksudkan, itu di luar kendali manusia, di luar kontrol, di luar kehendak manusia, itu terjadi secara alami. Apakah itu adalah rekayasa pemerintah? Saya kira terlalu konyol juga kalau kita bicara seperti itu. Itulah yang saya maksudkan, bahwa kalau Sang Tuhan menghendaki, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjadi faktor penghalang itu. Berarti termasuk setuju dong dengan Jokowi 3 periode? Bukan setuju, Pak. Saya pendorong. Pendorong? Yes.
bukan setuju lagi. Ya, sekalipun aturan main yang Iya, selama ini kita tahu, iya, masa jabatan presiden itu 2 periode. iya. Nah, dalam bentuk apa dorongan untuk memperpanjang? Ya, sementara Saya dikenal konstitusi sebagai- kita ya tetap memberikan batasan Iya. masa jabatan. Iya, saya berangkat dari basic saya untuk saat ini sebagai orator sosial media. Saya menyuarakan ini bahwa ini sebenarnya harapan yang ada di masyarakat dan suara saya ini sifatnya desakan kepada para wakil kita DPR dan MPR untuk kalau memang konstitusi ini sangat berisiko jika dilanggar atau apa, taruhlah seperti itu, silakan orang dengan pandangannya masing-masing. Kalau ini ada risiko yang besar apabila terjadi sesuatu yang sifatnya itu melanggar konstitusi, amandemen lah. Amandemen aja. Gitu. Saya berharap ada amandemen konstitusi kita. Konstitusi Undang-Undang 1945 pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang masa jabatan presiden ini di amandemen. Nah, ada yang bilang ini tidak mengkhianati reformasi, melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Saya pikir ini pandangan-pandangan konyol yang tidak berdasar. Begitu. Karena amandemen yang saat ini kita perdebatkan itu sudah pernah di amandemen 4 kali. Bukan 1 kali, 2 kali, tapi 4 kali. Artinya apa? Saya membangun satu kesimpulan sederhana, terlepas apapun pandangan orang, intinya bahwa amandemen ini bisa diamandemen. Intinya konstitusi ini bisa diamandemen. Tapi kemudian Bang Kris, ya bacaan kita sama, pemerintah juga memprotes, KPU juga melanjutkan dengan banding, Bawaslu juga seperti itu, dan suara-suara lain lebih mayoritas ya menginginkan supaya Pilpres itu tetap berjalan di 2024. Iya. Jadi ini ada beberapa sisi. Presiden Jokowi sudah menegaskan Pilpres 2024 akan tetap berjalan dan sudah instruksi ke KPU untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian kemarin KPU digugat oleh Partai Prima, didukung oleh Partai Umat. Tetapi kemudian Presiden Jokowi juga memotivasi KPU, banding, ayo hadapi. Supaya pemilu 2024 ini tidak boleh dihalangi atau digagalkan. Pokoknya harus berjalan seperti itu. Nah, menurut saya ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban moral seorang pemimpin bangsa yang benar-benar memiliki hati negarawan sejati. Begitu. Jadi, apa ya, tidak kemudian Bang Kris ini kecewa karena tidak. Jokowi tetap patuh pada tidak. Karena harapan jadwal saya yang sudah ditetapkan, proses yang sudah berjalan. Saya tidak berharap beliau, bukan tidak berharap ya, katakanlah berharap, ada juga berharap. Jadi berharap beliau menyatakan kesediaannya untuk diusung 1 kali lagi, kira-kira seperti itu. Tetapi melihat dari sikapnya yang begitu konsisten dengan konstitusi, begitu konsisten dengan aturan-aturan yang ada, is oke, nggak apa-apa. Tapi di sisi yang berbeda, saya punya harapan seperti yang saya katakan tadi, saya punya harapan kepada yang kuasa. Iya, karena Jokowi juga sudah berulang kali menegaskan betul, melalui pernyataannya bahwa beliau tetap cukup 2 periode sesuai dengan konstitusi. Betul. Kecuali Bang Kris ini kuasa ilahi. Iya. Bahwa ada keajaiban. Betul. Kira-kira seperti itu. Kemudian Bang Kris, kita kembali ke media sosial. Siap. Ya. Ini Bang Kris punya juga banyak komentar dari netizen, ya, menjadi pro kontra juga. Pandangan Bang Kris dengan suara-suara netizen itu seperti apa? Biasa aja. Itu udah kayak makanan sehari-hari. Sarapan pagi, makan siang, makan malam udah biasa. Ya, semanis dan sepahit apapun. Iya, biasa aja. Iya. Tapi kemudian, ya tidak sedikit juga yang mengaitkan bahwa Bang Kris ini sebenarnya ada motif ekonomi di dalamnya. Cari cuan. Jadi begini, begini. Saya mulai
awal saya berorasi di sosmed itu di Facebook. Di Facebook ketika itu pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang Ormas. Kalau saya nggak salah ingat ya, rancangan undang-undang Ormas judulnya itu. Nah, saya melihat ada beberapa pihak, termasuk juga salah satu partai politik yang komplain dengan rancangan undang-undang Ormas yang diajukan oleh pemerintah. Disitulah, karena tadi saya prihatin dengan fenomena intoleran yang terjadi di negara kita selama ini. Terus kemudian pemerintah merancang undang-undang Ormas dan ada pihak yang menolak. Disitulah emosi saya keluar. Itu awal emosi saya keluar. Dan saya awal menjadi orator sosial media itu di Facebook. Di Facebook saya dibantu oleh beberapa teman yang juga jadi admin saya waktu itu, termasuk sahabat saya. Itu awal pertama, awal kita menjadi sahabat dan membentuk GPRM tadi. Mas Budi Suprayitno, Mbah Kakung, Mas Santoso, dan ada beberapa lagi. Itu awal kita bertemu di situ. Jadi mereka jadi admin di Facebook saya. Ketika itu mereka merasa terwakili, dan ketika mereka membantu saya, ternyata banyak masyarakat juga merasa terwakili dengan orasi saya. Sehingga ketika itu sebagai seorang masyarakat biasa yang memiliki followers 373 sekian ribu, saya kira itu fantastis untuk saat itu dan di kelas seorang masyarakat biasa. Jadi apakah di Facebook saya dapat duit? Apakah di Facebook kita mendapat duit? Enggak. Saya datang setelah pemilu 2019, sudah ada yang mendorong saya untuk bermain di YouTube. Katanya ada cuannya gitu, ada duitnya. Tapi saya tetap konsisten. Saya berjanji saya mungkin akan tertarik untuk bermain di YouTube ketika Presiden Jokowi sudah dilantik untuk periode yang kedua. Saya dengan penuh keyakinan bahwa saya akan main di YouTube ketika Presiden Jokowi sudah dilantik. Dan setelah dilantik, waktu itu saya juga ikut pesta rakyat di depan istana. Setelah itu saya dengan teman-teman Baju Negeri Nusantara ikut pesta rakyat di depan istana waktu itu. Setelah itu saya balik ke Pontianak. Di situ saya mulai bermain di YouTube. Begitu. Jadi kalau bilang saya menjadi orator sosial media untuk mencari duit atau apa, tafsirkan sendiri seperti apa jalan saya gitu. Atau begitu. Bang Kris sebagai corong dari kelompok tertentu? Corong dari kelompok tertentu. Saya sebenarnya sejak awal berangkat dari diri sendiri sebagai independen dan tidak pernah disupport oleh pemangku kepentingan manapun. Apakah selama ini pernah ada pemangku kepentingan atau pejabat atau petinggi partai yang membangun komunikasi dengan Bang Kris? Belum. Sejauh ini belum? Belum. Ya, oke. Kemudian bagaimana aktivitas di media sosial ini seiring dengan bakal berakhirnya era Jokowi? Apakah tetap akan lantang berekspresi tentang semangat keindonesiaan, atau ya selesai Jokowi udah berhenti sebagai presiden, maka ya selesai pula? Ini tantangan. Ini tantangan untuk menguji sejauh mana kemurnian hati kita mencintai bangsa. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa mencintai Jokowi, mendukung Jokowi sama seperti menjaga keutuhan NKRI. Nah, ketika ikon yang menjadi motivasi saya berorasi tentang kebangsaan itu tidak ada lagi di posisi sebagai kepala negara, ini tantangan yang akan menguji seberapa murni hati saya secara khusus untuk bangsa ini gitu. Dan saya mulai berpikir hari-hari ini bahwa saya harus konsisten. Siapapun kemudian yang menjadi pemimpin bangsa ini, saya harus tetap berdiri sebagai seorang pemerhati bangsa. Siapapun juga. Dan saya akan tetap konsisten, siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin bangsa selanjutnya,
saya harus tetap membela sebagai simbol negara. Saya harus membela sebagai simbol negara. Sehingga itu sudah menjadi keputusan, menjadi komitmen saya, meskipun sebelum terpilihnya pemimpin bangsa selanjutnya, saya juga punya sikap praktis, tetapi ketika seandainya yang memenangkan Pilpres 2024 itu bukan yang saya jagokan, enggak apa-apa. Saya harus tetap melihat itu sebagai simbol negara yang harus dijaga marwahnya. Karena marwah simbol negara adalah marwah bangsa. Oke. Kira-kira seperti itu. Sahabat UKI, kita menggali seperti apa Bang Kris terhadap Pilpres 2024. Bang Kris, kalau tadi sudah disebutkan beberapa nama yang kita baca, yang kita lihat dan sudah mendapat dukungan dari partai politik, Bang Kris sendiri tadi menyebut kalau punya jagoan. Sebenarnya secara pribadi siapa nih Bang Kris nih yang dijagokan? Ini pertanyaan paling sulit, Pak. Tapi sangat mudah untuk menyebut nama, untuk menyebut indikator-indikator. Jadi kalau bicara tentang jagoan ini juga ada kronologisnya yang cukup panjang. Jadi karena berangkat dari rasa peduli bangsa yang awal mulanya itu saya luapkan di dalam satu reaksi dukungan terhadap Presiden Jokowi, dan beberapa setahun yang lalu, setahun lebih yang lalu, saya mulai melihat bahwa bangsa ini membutuhkan sosok yang benar-benar bisa lantang, tegas, mempertahankan, melestarikan NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga ketika itu dengan pandangan awam saya menjatuhkan pilihan saya itu ke Pak Ganjar Pranowo. Karena ada beberapa jejak digital beliau yang viral, dan saya pikir sebagian besar masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui hal itu, betapa lantangnya dia dalam memberi penegasan kepada jajaran dan bawahannya. Siapa yang tidak sepakat dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45, silakan tunjuk tangan dan keluar. Oke, Ganjar Pranowo. Ya, dari situlah saya melihat bahwa orang ini cocok menjadi pemimpin bangsa selanjutnya setelah Presiden Jokowi. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah yang benar-benar mempertahankan keutuhan NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Bukan NKRI saja, harus yang Bhinneka Tunggal Ika. Kan seperti itu. Jadi saya mulai menjatuhkan dukungan politik saya ke Bapak Ganjar Pranowo ketika itu. Sekarang belum lagi gitu. Ya. Belum pasti lagi. Kenapa nih naik turun nih? Tadinya Ganjar, sekarang redup. Ada apa nih? Jadi begini, saya berangkat dari masyarakat. Ya. Saya berangkat dari masyarakat. Saya cukup dikenal terkhususnya oleh warga net, oleh para netizen. Saya seorang rakyat jelata yang berangkat dari Kebun Singkong. Ada titipan-titipan dari masyarakat yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang diandalkan atau dijagokan untuk maju sebagai pemimpin bangsa selanjutnya. Kira-kira disanggupi atau tidak gitu. Kalau itu disanggupi, maka saya akan jatuhkan pilihan saya ke situ, gitu. Contoh, sekarang saya berangkat dari NTT ke sini. Saya membawa saya membawa pesan kepada siapapun bakal calon presiden yang mau menerima pesan ini. Apa tuh pesannya? Pesannya satu, lepaskan rangkulan atau keterkaitan apapun dengan kelompok-kelompok intoleran. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua adalah tolong soal supremasi hukum ini diperhatikan dengan benar agar supaya jangan supremasi hukum ini dipandang baik dalam di media saja. Jangan media itu seolah-olah suatu sulit juga untuk menjelaskannya. Jadi terkait supremasi hukum ini kan selama ini sebelum beberapa kasus besar yang terungkap,
seolah-olah baik, sudah benar, berjalannya sudah benar, tapi ternyata kan tidak seperti itu, Pak. Nah, belakangan ini kan sudah mulai terungkap satu-satu di mana-mana, seperti ada penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan tertentu dan kemudian datang aparat ke sana katanya untuk pengamanan, ternyata malah masyarakat yang diintimidasi, masyarakat yang digeser. Nah, ini menurut saya masalah serius dalam hal supremasi hukum. Bang Kris, berarti ada anggapan inkonsistensi ketika kemudian dulu Ganjar, sekarang menunggu. Apakah ini jangan-jangan dimaknai sebagai sesuatu celah di mana Bang Kris ini pada akhirnya akan pragmatis? Ya bisa juga, semuanya tergantung situasi menurut saya. Tergantung situasi. Apakah kita akan terus berorasi di sosial media sebagai pendukung dari salah satu bakal calon, ataukah tidak? Ataukah kita akan bersuara murni sebagai pemerhati bangsa saja tanpa menjagokan seseorang? Saya pikir kembali lagi ke sini. Nah, apakah pesan-pesan ini akan diterima oleh salah satu bakal capres atau tidak? Terus satu lagi terkait bansos. Ini juga semalam saya teriakin ini sebenarnya misi saya saat ini. Saya berharap pemerintah membangun kemitraan di masyarakat supaya ada yang berfungsi sebagai kontrol untuk penyaluran bansos di masyarakat, karena menurut saya program-program di era Presiden Jokowi ini banyak yang bagus dan menyentuh langsung ke kehidupan masyarakat. Nah, ini sudah bagus, tetapi kembali lagi kalau tidak ada kontrol yang memadai, maka ini akan baik-baik saja di atas kertas. Realitanya tidak begitu. Nah, ini juga salah satu pesan yang ingin saya bawa, bahwa siapapun juga yang nanti jadi pemimpin bangsa selanjutnya, tolong supaya program seperti bansos ini yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat ini diteruskan, jangan di stop, jangan diberhentikan, begitu. Jadi kalau dibilang inkonsisten, saya pikir nggak begitu juga. Karena saya masih berprinsip bahwa saya akan melihat sosok yang benar-benar tegas, lantang mempertahankan NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu kunci dasarnya ada di situ. Jadi bagaimanapun juga nanti jatuhnya ke situ, gitu. Ya, kalau diutak-atik, ini kan nama-nama baca presnya nggak jauh-jauh ya, dari nama-nama yang selama ini beredar ya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, kemudian Puan Maharani, kemudian ada Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, ya, Mahfud MD. Apakah nama-nama ini sudah cukup ya? Ridwan Kamil, Khofifah, atau mungkin ada yang justru di mata Bang Kris ini ada yang lain, tapi tidak sepopuler mereka? Saya pikir ada satu lagi yang juga populer, tetapi terbentur dengan isu sara, Pak Ahok. Ahok. Iya. Menurut Bang Kris layak untuk layak banget menjadi baca pres. Iya, layak banget. Dengan semangat NKRI dan kebinekaan itu. Iya, karena kalau saya mau jujur begini, Pak. Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman, saya bilang, beberapa bakal capres yang saat ini sudah nongol, sudah muncul, ada nggak sih yang ketika kita melihatnya itu sama persis seperti ketika kita melihat Presiden Jokowi? Ketika kita mendengar namanya saja nyentol di hati. Ketika itu, ada nggak sih? Dan rata-rata teman yang saya ajak diskusi tentang ini, jawabannya tidak. Belum ada salah satu sosok bakal capres pun yang ketika kita melihatnya, perasaan di batin kita itu sama persis ketika kita mendengar nama seorang Joko Widodo. Nah, sehingga saya berpikir, waktu itu saya sempat berpihak atau mendukung Bapak Ganjar Pranowo, karena
kalau saya melihat dari jiwa NKRI-nya, ketegasannya, lantangnya dalam memberi penegasan kepada jajaran dan bawahannya terhadap kesetiaan, loyalitas terhadap NKRI, saya pikir kalau dari sisi jiwa NKRI, orang ini lebih mendekati Joko Widodo, begitu. Tapi saya pikir kalau kita mau bicara jujur, yang lebih banyak memiliki kesamaan dengan Jokowi hanya Ahok. Bedanya cara Ahok kasar, cara Jokowi lembut dan halus. Di situ saja bedanya, tampilan luarnya saja bedanya. Baik, yang terakhir Bang Kris, bagaimana sekiranya salah satu dari mereka-mereka yang berkontestasi itu meminta Bang Kris menjadi bagian dari timnya? Sekalipun itu berbeda pilihan. Nggak masalah. Saya sudah katakan tadi bahwa di antara beberapa bakal capres ini, siapa yang mau menerima 3 pesan dari masyarakat ini? Ada 3 pesan dari masyarakat ini. Satu soal supremasi hukum. Supremasi hukum yang kedua, yang ketiga soal bansos yang menyentuh masyarakat ini. Bansos. Yang pertama, lepaskan segala keterkaitan dengan kelompok-kelompok intoleran. Ya, demi ketentraman rakyat bangsa Indonesia yang plural. Yang kedua, supremasi hukum ini tolong ditegakkan. Dan yang ketiga, program Presiden Jokowi bansos yang menyentuh langsung ke kehidupan masyarakat ini tolong untuk diteruskan, seperti apapun sistemnya, seperti apapun namanya. Mungkin kan pemimpin selanjutnya namanya berubah, seperti dulu BLT di era SBY, sekarang kan berubah BST atau apalah kira. Berarti menomorsatukan pesan itu ketimbang baca presnya. Iya, saya lebih menomorsatukan kebutuhan rakyat daripada bakal capresnya. Dan semalam saya bilang bahwa semalam saya orasi di sosial media lagi ya Pak. Semalam saya orasi di TikTok. Saya bilang saat ini saya belum butuh capres, saya bilang. Saya butuh sosok yang mau mendengar pesan rakyat ini. Lebih menomorsatukan program yang ditawarkan oleh baca pres ketimbang baca presnya sendiri. Program nomor 1, calon nomor 2. Calon nomor 2. Begitu. Baik, saya kira sahabat UKI demikian kami menginterview Bang Kris. Terima kasih Bang Kris wawancaranya. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih, sehat bersama Pak. Terima kasih.